Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wassalim. Bi'adhi rahmatillah, bi'adhi khalqillah, bi'adhi ma'afillah. Para perindu-perindu baginda Rasulullah SAW di mana saja berada, kita akan bahas pada kesempatan ini yaitu perbedaan dari tasbih digital ya seperti ini dan tasbih non digital yang seperti ini. Ya, yang pertama, apa saja kelebihan dari tasbih digital ini? Ya, yang pertama bentuknya kecil, sahabat. Ya, ada macam-macam sih, ada yang kecil, ada yang bentuknya cincin, macam-macam bentuknya sekarang. Ya, semakin hari makin banyak muncul yang bentuk-bentuk yang membuat kita sangat senang karena terus dia berkembang. Ya, terus yang kedua, tasbih ini harganya juga murah, sahabat. Ada yang hanya 3.000, 4.000, murah lah, sangat terjangkau lah untuk semua orang. Dan yang ini menyebabkan menjadi tasbih ini mudah untuk kita bagikan. Ya, tentu sahabat ingat bahwa kita akan mendapatkan pahala pada saat kita memberikan sesuatu dan dia menggunakan sesuatu itu untuk ibadah, apalagi untuk dia zikir sholawat. Nah, yang berikutnya, tasbih ini itu ada angkanya, sahabat. Ini yang paling penting. Kenapa ada angka? Karena pada hitungan contohnya sholawat kita perlu target. Ya, perlu target hari ini mungkin kita akan coba 3.000 sehari, nanti akan meningkat 6.000. Kalau nggak ada angkanya, dari mana kita tahu target itu? Dan ingat sahabat, khususnya dalam zikir sholawat, Rasulullah minta banyak. Ya, kita sangat sering mendengar dalam hadis Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban, Rasulullah memanggil umatnya yaitu, hai umatku, perbanyak sholawat, maka engkau akan dekat denganku. Ya, banyak itu ukuran, sahabat. Nah, ini yang akan kita pelajari di camp salawat khususnya, bagaimana bisa banyak, dan itu ditunjukkan lewat angka-angka yang ada di tasbih digital ini. Ya, itu akan terus meningkat dan kita pertahankan. Nah, yang terakhir, tasbih ini bisa menjadikan alat syiar. Ya, juga menjadi tren mode. Jadi sekarang sahabat bisa melihat, karena sahabat sering menggunakan tasbih digital, merasakan tenang pada saat kita ada duduk di sebelah kita, dia menggunakan tasbih digital. Saat kita di kendaraan umum, ternyata ada di depan kita, dia gunakan tasbih digital. Bahkan kita sedang mengendarai kendaraan umum Grab, tiba-tiba kita begitu senang karena supirnya itu menggunakan tasbih digital. Ya, ini menjadi alat syiar dan ini menjadi alat mode di mana bentuknya sekarang sudah macam-macam, sahabat. Indah-indah. Ada bentuk cincin, sahabat. Ya, ada bentuk yang bentuk juga melingkar bagus. Pokoknya macam-macam bentuknya. Nah, sekarang setelah kita tahu kelebihan dari tasbih digital, kekurangannya apa? Yang pertama yaitu tasbih ini tidak tahan air. Ya, memang sekarang ada yang bentuk yang baru tahan air, cuman harganya cukup mahal. Ya, kalau yang murah-murah, yang 3.000, yang 5.000, mungkin ini 12.000, itu nggak tahan air. Nah, yang berikutnya juga, tasbih ini terikat dengan baterai, jadi ada masa pakainya. Ya, cuman sekarang mungkin ada solusi, perlu bisa dicas ulang, tapi tetap dia menggunakan baterai dicas ulang. Nah, perbedaannya dengan tasbih non digital, ya, tasbih ini mudah kita temui di mana saja. Hampir semua rumah punya pasti. Ya, model bulat-bulat seperti ini itu umum, semua orang pasti punya. Dan ini mendapatkan sebuah kelebihan, ya pasti dia tidak tahan air dan tidak membutuhkan baterai tentunya. Nah, sekarang apa sebenarnya kekurangannya? Ya, bentuknya cukup besar, sahabat. Ya, kita mungkin beberapa orang di antara kita yang baru belajar zikir, belajar sholawat, malu untuk gunakan ini. Jangan-jangan kita disebut nanti, si bapak baru tobat ya kemana-mana pakai tasbih. Ya, kan tasbihnya besar terlihat, itulah membuat kita malu. Dan ini akan membuat kita juga syiarnya susah nanti. Kita membagikan juga orang belum tentu pakai. Kita pakai pun mungkin malu dilihat oleh orang. Tapi kalau tasbih kecil, tasbih digital seperti ini, ya ini nyaman. Ya, andai kata orang lihat pun karena ini keren, bentuknya bagus, dan orang pun akan meniru saat kita ajak, ayo ini pakai. Ya, ini tasbih pakai, ayo gunakan metode yang ada di camp salawat, di mana sudah dibuktikan jutaan orang, mereka bisa sholawat ribuan setiap hari dengan ringan dan nikmat. Udah senang sekali terimanya. Ya, apalagi kita ajak dia ke training camp salawat yang sudah dibuktikan sudah menghasilkan para ahli-ahli sholawat di seluruh dunia. Ya, itu saja, sahabat. Semoga kita bisa tahu sekarang perbedaan dari tasbih digital dan tasbih non digital. Tapi pada intinya, tasbih ini punya fungsi yang sama-sama, yaitu ingatnya, sahabat. Ingatnya ini yang mahal. Ingat untuk terus sholawat, ingat untuk terus berbanyak sholawat, itu penting. Dan ini bisa diwakilkan oleh apapun bentuk tasbih, baik tasbih digital atau tasbih non digital. Saat tasbih itu ada di tangan kita, kita ingat sholawat. Dan ini yang buat setan marah, setan benci saat kita menggunakan tasbih, saat melingkar di tangan kita, ataupun saat non digital ini kita genggam, kita ingat sholawat, itu saat yang dibenci oleh setan. Makanya sahabat, jangan pernah lepas dari tasbih digital, apapun bentuknya, yang selalu melingkar di tangan kita. Ya, semoga Allah mudahkan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.